lanjutkan. Jadi pada bagian yang keempat kita akan melanjutkan tentang pembahasan dari proses di dalam menyusun suatu business case ya. Kalau di pertemuan bukan pertemuan tetapi di bagian yang kedua dan ketiga kita sudah membahas tentang langkah yang pertama dan yang kedua di dalam proses penyusunan business case, yaitu penentuan area, dan yang kedua adalah penentuan MOV. Untuk bagian ini kita akan membahas beberapa langkah. Yang pertama adalah pengidentifikasian alternatif, yang kedua adalah penentuan TCO atau total cost of ownership, yang ketiga adalah penentuan total benefit of ownership, yang keempat ini seharusnya adalah menentukan alternatif yang bisa diambil, dan yang terakhir adalah memberikan suatu rekomendasi investasi TI yang bermanfaat bagi organisasi. Oke, kalau misalkan kita lihat dari proses yang ada di dalam penyusunan suatu business case, berarti kita sudah membahas tentang penyusunan tim dan juga pendefinisian measurable organizational value. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas 6 langkah berikutnya, mulai dari pengidentifikasian alternatif, penentuan visibility atau pelaksanaan visibility study terhadap tiap-tiap alternatif yang ada. Selanjutnya total cost of ownership, total benefit of ownership, analisis terhadap tiap-tiap alternatif ini ya. Dan selanjutnya adalah pemberian suatu solusi atau rekomendasi terhadap organisasi. Kira-kira apa yang perlu untuk diinvestasikan oleh organisasi? Baik, langkah selanjutnya setelah mengidentifikasikan MOV, yaitu identifikasi alternatif ya. Jadi harus kita pahami bahwa di dalam suatu business case itu harus terdapat beberapa alternatif dari solusi-solusi yang bisa diberikan kepada organisasi. Jadi kalau misalkan kita lihat dalam ilustrasi yang ada di background ya, ini merupakan beberapa solusi ya. Yang satu solusinya itu ngelangkahi dari hambatan yang ada, yang satunya itu ngambil jalan bawah ya, bawah tanah, yang satunya di sini nerobos saja dari batasan-batasan yang ada. Nah, itu merupakan contoh dari alternatif-alternatif yang ada. Nah, di sini yang perlu untuk didefinisikan terlebih dahulu ketika dibuat suatu alternatif itu adalah di dalam business case harus ada terlebih dahulu yang dinamakan dengan base case. Apa yang dinamakan dengan base case? Yang dinamakan dengan base case itu adalah suatu kondisi di dalam organisasi jika tidak diimplementasikan atau melakukan suatu proyek atau suatu investasi TI. Itu ya. Jadi base case adalah kondisi di dalam organisasi jika tidak melakukan apapun atau tidak melakukan atau menginvestasikan ke dalam suatu proyek TI. Selanjutnya setelah ditentukan base case-nya, ditentukan yang namanya strategi-strategi alternatif yang memungkinkan untuk mengubah proses yang terjadi di dalam organisasi. Contoh strategi alternatif itu seperti apa? Contohnya yang pertama adalah merubah proses yang sudah ada. Yang kedua, melakukan engineering terhadap proses bisnis di dalam organisasi, yaitu merubah seluruh proses bisnis digantikan dengan proses yang baru. Yang ketiga, adopsi sebuah sistem yang bisa membantu mengefisiensikan suatu proses bisnis. Adopsi dari sebuah sistem itu bisa dengan cara yaitu membeli software baru atau membuat solusi dari nol. Jadi itu merupakan suatu contoh bagaimana alternatif-alternatif itu bisa diusulkan ke dalam suatu business case. Oke, langkah selanjutnya setelah mendefinisikan alternatif-alternatif atau strategi alternatif selain base case yang ada, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan visibility. Nah, apa yang harus didefinisikan di dalam langkah ini? Yang harus didefinisikan itu adalah yang pertama, kemungkinan apakah suatu proyek itu visible atau mungkin dijalankan dilihat dari sisi ekonomis, dilihat dari sisi teknis, organisasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah melihat apakah ada suatu risiko yang muncul dari pelaksanaan proyek tersebut.
Ya, sehingga di sini kita bisa menentukan apakah yang namanya suatu proyek itu layak untuk dikerjakan atau tidak. Itu tujuan dari pendefinisian feasibility atau feasibility study. Yang mana di dalam penentuan apakah proyek itu layak untuk dijalankan atau tidak, itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Salah satunya adalah ekonomis, teknis, maupun organisasi, strategik, itu juga bisa. Yang kedua adalah melihat apakah adanya suatu risiko yang sangat besar yang bisa menghambat proyek tersebut. Nah, itu merupakan langkah yang keempat ya, yaitu mendefinisikan feasibility. Langkah yang kelima yaitu mendefinisikan TCO atau Total Cost of Ownership, yang artinya dari Total Cost of Ownership itu adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh organisasi untuk mendapatkan suatu kapabilitas IT ya, suatu kapabilitas tertentu. Nah, TCO ini itu bisa dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama itu adalah biaya langsung atau yang bisa disebut dengan biaya di depan. Bahasa Inggrisnya adalah direct and upfront cost. Yang kedua adalah biaya berjalan atau disebut dengan ongoing cost, dan yang ketiga adalah biaya tidak langsung atau disebut sebagai indirect cost. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya langsung atau biaya awal atau biaya di depan, yaitu pembayaran atau biaya yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi untuk menyiapkan suatu environment di dalam investasi teknologi informasi. Salah satu contohnya itu adalah pembuatan atau pembelian perangkat keras, pembelian perangkat lunak, pembelian suatu peralatan telekomunikasi kalau proyeknya itu dilakukan antara atau di di tempat yang berbeda atau di tempat yang berjauhan, biaya untuk melakukan pengembangan atau instalasi, biaya konsultasi di dalam kegiatan suatu proyek teknologi informasi, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan biaya langsung atau yang disebut dengan upfront cost. Yang kedua itu adalah biaya berjalan atau biaya ongoing cost. Yang dimaksud dengan ongoing cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu organisasi agar suatu kapabilitas IT itu tetap dipertahankan ada di dalam organisasi. Agar yang namanya suatu investasi TI itu hasilnya tetap bisa dinikmati. Artinya adalah aplikasi tersebut tetap bisa dilakukan atau dioperasikan. Itu yang disebut dengan biaya berjalan atau ongoing cost. Contohnya apa saja? Contohnya adalah gaji, training, upgrading, maintenance dari sebuah aplikasi. Itu merupakan contoh-contoh yang termasuk ke dalam ongoing cost. Yang ketiga adalah biaya tidak langsung atau yang disebut dengan indirect cost. Apa yang dimaksud dengan indirect cost? Indirect cost itu merupakan suatu pengeluaran yang terjadi akibat berkurangnya produktivitas, biaya akibat adanya kegagalan suatu sistem, biaya audit peralatan, quality assurance. Itu merupakan contoh dari biaya tidak langsung, biaya yang harus dikeluarkan karena suatu kejadian yang secara tidak langsung itu berimplikasi terhadap suatu proyek IT. Itu yang dimaksud dengan biaya tidak langsung. Oke. Jadi langkah yang kelima itu adalah organisasi harus mendefinisikan terlebih dahulu, atau tim proyek atau tim yang sudah diusulkan harus mendefinisikan terlebih dahulu total cost of ownership, yang terdiri dari 3, yaitu biaya langsung, biaya berjalan, dan biaya tidak langsung dari sebuah pengerjaan proyek. Nah, selain mendefinisikan TCO atau total cost of ownership, yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh organisasi agar memiliki suatu kapabilitas, mempertahankan suatu kapabilitas IT yang dimilikinya, maka di sini di dalam pengerjaan proyek yang di dalamnya ada business case-nya atau ada dokumen business case, maka harus didefinisikan juga yang dinamakan TBO atau total benefit of ownership, yang artinya adalah manfaat yang bisa didapatkan suatu organisasi ketika berinvestasi teknologi informasi, ketika melakukan investasi terhadap teknologi informasi. Itu yang disebut dengan TBO. Nah, ada beberapa komponen atau ada beberapa contoh yang bisa kita lihat di sini. TBO yang bisa dituliskan di dalam business case itu antara lain, yang pertama adalah meningkatkan pekerjaan sehingga pekerjaan itu memiliki suatu value yang tinggi atau nilai yang lebih besar. Contohnya adalah teknologi yang dapat menggantikan kertas, yang dapat mengurangi kertas. Nah, itu merupakan suatu poin yang bisa dimunculkan di dalam suatu business case. Yang kedua, contohnya adalah meningkatkan akurasi dan efisiensi.
yaitu dengan cara untuk mengurangi kesalahan, mengurangi duplikasi yang ada terhadap data, mengurangi jumlah tahap dari suatu proses bisnis. Itu merupakan poin yang kedua yang harus dimunculkan di dalam total benefit of ownership. Yang ketiga adalah memperbaiki pengambilan keputusan, yaitu mempercepat pengambilan keputusan. Menyediakan informasi yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan secara lebih cepat, lebih akurat, dan lebih tepat waktu. Itu merupakan poin yang ketiga atau contoh yang ketiga yang bisa dikeluarkan di dalam TPO. Contoh yang keempat itu adalah memperbaiki pelayanan pelanggan, yaitu dengan berkurangnya komplain dari pelanggan, terus layanan lebih cepat, lebih handal, adanya suatu produk maupun layanan baru. Nah, itu merupakan beberapa contoh TPO yang perlu untuk dikeluarkan, perlu untuk dituliskan, perlu untuk dikuantifikasi, perlu untuk dihitung di dalam suatu business case. Jadi jangan cuma cost-nya doang ya yang dihitung atau biayanya doang yang dihitung, tetapi benefit-nya juga kita munculkan. Sehingga yang namanya high level management atau manajemen level tinggi itu bisa melihat kira-kira value yang bisa dihasilkan dari implementasi strategi, beberapa strategi atau beberapa opsi solusi yang ada di dalam business case ini apa. Dan juga benefit-nya itu juga ada gitu. Jadi ada biayanya, ketika biaya dikeluarkan, organisasi nggak sia-sia kok, karena melalui investasi ini akan mendapatkan suatu benefit yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu merupakan apa yang disebut dengan TPO atau Total Benefit of Ownership. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan analisis terhadap alternatif-alternatif yang sudah kita tentukan di langkah yang ketiga ya, yaitu mengidentifikasikan alternatif. Nah, di sini atau di dalam analisis alternatif kita bisa menggunakan beberapa model perhitungan finansial seperti payback period, break even, return on investment, net present value untuk bisa mengkuantifikasikan kira-kira hasil dari investasi TI itu seperti apa. Nah, untuk slide berikutnya kita akan mencoba untuk melihat bagaimana pembobotan dan melakukan analisis alternatif ini dilaksanakan di dalam sebuah business case ya. Jadi kita akan mencoba untuk mengilustrasikan bagaimana analisis alternatif itu dilakukan di dalam sebuah business case. Oke, jadi kalau misalkan kita bisa lihat dari tabel ini merupakan salah satu contoh dari analisis alternatif yang sudah dilakukan terhadap setidaknya ada 3 alternatif ya di dalam pengerjaan proyek ini. Alternatif A, alternatif B, dan alternatif C. Yang mana mungkin alternatif A ini merupakan base case, alternatif B merupakan perbaikan melalui beberapa langkah, dan begitu juga dengan alternatif C. Nah, di sini bisa dilihat dari beberapa kriteria penilaiannya. Yang pertama bisa dilihat dari kriteria finansial, yang kedua organisasional, yang ketiga proyek, dan yang keempat adalah eksternal. Yang mana tiap-tiap kriteria ini memiliki subkriteria yang bisa kita gunakan sebagai acuan di dalam menentukan poin atau di dalam menentukan seberapa skor dari tiap-tiap alternatif di sini. Di dalam finansial bisa dilihat dari ROI atau return on investment, seberapa lama yang namanya investasi itu bisa balik. Yang kedua adalah payback period, yaitu lamanya suatu cost atau biaya itu bisa kembali atau bisa dibayarkan melalui investasi TI. Dan yang terakhir adalah NPV atau Net Present Value. Untuk organisasional bisa dilihat dari 2 objektif atau 2 subkriteria. Yang pertama adalah keselarasan antara yang namanya suatu investasi TI dengan objektif dari organisasi atau tujuan organisasi. Yang kedua bisa dilihat dari apakah yang namanya MOV itu bisa tercapai atau tidak. Itu dari organisasi ya. Dari sisi proyek itu bisa dilihat dari 4 subkriteria. Yang pertama adalah apakah tersedia yang namanya suatu tim yang memiliki skill yang mencukupi untuk mengerjakan proyek ini. Apakah organisasi bisa melakukan maintenance terhadap aplikasi yang sudah diimplementasikan. Waktu yang digunakan untuk mendevelop aplikasi itu berapa lama dan risiko yang terjadi. Kalau dari sisi eksternal bisa kita lihat dari 2 subkriteria. Yang pertama dari satisfaction atau kepuasan pelanggan, dan yang kedua dilihat dari market share atau pangsa pasar yang meningkat. Nah,
Selanjutnya, high level management atau tim ya, maaf bukan high level management tetapi tim mengukur atau setidaknya tim dan high level management ini menentukan bobot dari tiap-tiap subkriteria. Di sini ROI memiliki bobot yang paling tinggi, begitu juga dengan NPV. Berarti organisasi melihat dari sisi finansial itu dengan lebih kritis daripada melihat atau mengakses alternatif-alternatif dari kriteria yang lain. Di sini kalau misalkan bisa kita lihat dari ROI, payback, NPV atau finansial itu memenuhi 35%. Dari organisasional memiliki 20% bobot, dari proyek memiliki 20% bobot juga, dari eksternal juga memiliki 20% bobot. Nah, sekarang kita lihat nih dari tiap-tiap alternatif. Ternyata alternatif A itu menghasilkan skor yang paling rendah, yaitu 2,65. Alternatif B itu menghasilkan skor yang menengah, yaitu 4,85. Sedangkan skor yang paling tinggi itu dihasilkan melalui alternatif C dengan nilai skor yaitu 8,50. Sekarang dari hasil ini kita tinggal memberikan atau menentukan kira-kira alternatif mana yang akan diambil. Ya. Alternatif mana yang akan diambil oleh organisasi. Mungkin saja organisasi akan mengambil suatu alternatif yang memiliki risiko yang paling rendah, sehingga alternatif A akan diambil. Atau mungkin saja organisasi itu akan mengambil berdasarkan dari skill team member, yang mana di sini bisa direpresentasikan alternatif A dan alternatif B yang akan diambil terlebih dahulu. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat berdasarkan pembobotan dan juga kriteria, kita bisa pastikan bahwa alternatif C ini yang akan dipilih sebagai alternatif solusi yang bisa dijalankan oleh organisasi melalui pengerjaan proyek maupun investasi TI. Oke, selanjutnya langkah terakhir yaitu memberikan suatu rekomendasi. Nah, berarti di sini tim itu akan memberikan rekomendasi berdasarkan dari alternatif yang sudah dipilih kepada high level management, sehingga high level management itu bisa membandingkan yang namanya alternatif ini dengan alternatif yang sudah dipilih oleh tim dengan alternatif-alternatif lainnya. Tentu saja siapa yang mengambil keputusan terakhir? Yang mengambil keputusan terakhir itu tidak lain adalah high level management. Jadi high level management lah yang mengambil keputusan akhir mana alternatif yang harus dieksekusi. Oke, jadi itu merupakan pembahasan yang sudah kita lakukan melalui materi tentang business case ini ya. Jadi sudah kita bahas tentang prelude atau latar belakang kenapa organisasi membutuhkan suatu business case, bagaimana suatu business case itu disebut sebagai business case yang baik, proses yang ada di dalam pembuatan suatu business case, maupun bagaimana cara untuk menyusun suatu MOV. Nah, oke, jadi itu yang kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan ini bisa bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.